Hai guys, ada pantun mengatakan begini. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dompetnya, ambil. Dompetnya dulu ambil. Jatuh Haji Markum dompetnya. Oke guys, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di ruang Ustadz Danu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dan terhindar dari berbagai macam hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada guru saya, Ustadz Abe, ada host kita yang tidak asing lagi, yang banyak nongol di berbagai macam media. Amin. Ada guru kita yang luar biasa, ya Ustadz Danu, kemudian ada Ustadz Zaki Muhammad, kemudian ada kiai kita dari pesantren Al Andalusia. Apa artinya Anda pasti lulus? Enggak jelas. Enggak, malah ini jelas. Iya, harapan. Iya, bener. Sertifikatnya lulus. Iya, Oke, kemudian ada Mas Adam Jackson, ya, ada Mas Rizky. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Ustadz dan ada istri saya. Ini mas selalu ikut, selalu hadir. Soulmate. Ini mesantrennya di Siraman Kolbu. Jadi santri Siraman Kolbu. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih karena di minggu lalu kita ketemu, kemudian banyak hal yang sudah di-sharingkan dalam forum ini, terutama yang berhubungan dengan wabah yang sekarang sedang menjangkit. Dan waktu itu istri saya yang merasakan apa yang mungkin saat ini menjadi perbincangan bersama bahwa corona itu begini dan dia merasakan. Nah, kemudian alhamdulillah Ustadz sudah membimbing istri saya untuk meminta maaf kepada suami, kemudian dibaiat untuk berjanji tidak akan marah lagi. Ikrar ya. Nah, kalau orang Makassar itu bukan marah, koro-koroan. Koro-koroan. Apa artinya? Marah-marah. Koro-koro. Kayak kacang ya. Pantas jadi corona itu kemarahan kali ya. Oh iya, Bisa jadi. Nah, yang menemukan orang Makassar itu. Oh itu kontrol. Nah, kontrol lagi kan. Dikit-dikit kan. Tapi nggak enak kontrol. Soalnya nggak ada memang. Tapi Ustadz Asep, ngomongin corona ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan bisa mengganggu stabilitas dalam rumah tangga. Kenapa? Corona suami jarang pulang akan hilang kasih sayang. Corona suami jarang pulang karena itu karena ini gara-gara dompet jatuh gitu. Ini omelin Haji Markum mulu. Pokoknya emang ada berapa Ustaz? Jatuh nggak bisa habis. pokoknya 86 lah. Nah, jadi seperti itu Ustadz, ingin mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah istri saya sekarang sudah tidak merasakan lagi yang kayak dulu ya, yang lebih apa namanya sangat sesek, udah hilang sekarang. Perutnya sakit, buang-buang air. Udah sekarang udah enggak. Hanya mungkin suhunya berapa? Tadi itu 3. Oh, alhamdulillah ya. Ya, 3. Padahal kemarin 38. Mungkin 38-an ya seperti itu. Jadi meningkat ya. Ya, kalau saldo menurun apa meningkat? Insya Allah stabil. Itu Mengurang dikit-dikit. itu nanti Ustadz Abe lah yang nambah supaya nambah lagi. Tapi kalau ngomongin suhu, ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan. Nah, saya bisa menghormati. Coba Saya kalau ketemu suhu, ini gara-gara dompet lagi Haji Markum. Iya. Oke, itu Ustaz mungkin ya terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang luar biasa buat Ustaz dan keluarga. Dan mungkin barangkali pada kesempatan ngevlog kita kali ini Ustaz juga ada pesan buat kami ya, supaya kami menambah ketakwaan kepada Allah dan juga mungkin hanya kami semua yang menyaksikan. Ya, Amin. Ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah sama-sama Ustaz Asep. Guys, kemarin itu udah muncul vlog dari ruang Ustadz Danu dari kami ini. Memang kemarin diindikasi Bunda Sari istri Ustadz Asep ini diindikasi terkena corona, udah nggak karu-karuan. Kayaknya sebelum ketemu sama saya kayaknya Bunda Sari
nulis statusnya tentang kematiannya. Bener. Nggak sadar waktu itu. Begitu guys. Tapi nanti saya akan coba ngorek. Kenapa saya tahu? Saya memang nggak punya sih nomornya Bunda Sari, tetapi saya akan coba ngorek. Yang ketidaktahuan itu sebenarnya akan menjadi suatu kenyataan, dan itulah salah satu tanda dari Allah Ta'ala yang sebenarnya itu dimunculkan tanpa seorang itu sadar, tapi ngerti. Nulis itu ngerti, tapi nggak sadar. Nah inilah yang mau kita korek. Bunda bener badannya sudah enakan? Alhamdulillah Ustaz, terus terang seseknya alhamdulillah, tenggorokan juga udah nggak sakit. Sudah nggak sakit, udah alhamdulillah. Gak sakit. Sekarang memang, tapi setelah 3 hari 4 hari ketemu Ustaz itu alhamdulillah udah benar-benar fresh lah ya Ustaz ya. Walau alam mungkin memang ada sedikit case ya masalah kantor sih kemarin ya. Jadi saya agak sedikit kepikiran di situ. Setelah itu kalau saya sih mungkin saya salah makan, ada makan di rumah itu yang mungkin saya nggak cocok, saya makan terus saya buang-buang air. Tapi buang-buang airnya saya rasa nggak seperti dengan yang sebelumnya itu. Terus minum buang obat air biasa. ya, minum obat sampai panas gitu, minum obat ya udah berhenti seperti itu. Tinggal itu aja. Tapi kalau untuk gejala ke arah sana yang kemarin itu nggak ada. Alhamdulillah gelisahnya pun. Gelisahnya udah nggak. Iya. Tapi saya mau tanya nih untuk Ustaz Asep ini ngedampingin terus ya. Mendampingin Bunda maksudnya sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada wabah corona yang muncul di Indonesia, kami kan sudah langsung lock pribadi ya, keluarga isolasi pribadi ya. Di saya sama anak saya pun murajaah untuk anak saya, kemudian istri saya juga demikian. Jadi kami mendampingi istri dan istri alhamdulillah ya tidak kemana-mana lah Ustaz. Oh, iya. Karena kami ini berpartner lah gitu istilahnya. Urusan kantor ya berdua, urusan apa saja insya Allah berdua ya. Jadi tahu istilahnya. Insya Allah. Yang mau saya tanyakan kan gini ya. Setelah kita ketemu ngobrol kemarin ya, yang ngevlog kemarin itu, apakah Bunda Sari itu sedikit banyak itu kalau diajak ngobrol agak hang, Ustaz? Ini mohon maaf ini saya tanya. Setelah ngobrol lewat vlog kemarin, ya, setelahnya ya. Agak hang, jadi agak nggak kayak biasanya, nggak gampang connect. Biasanya kan Bunda Sari tek itu kayak kalau sebelum ngobrol via vlog, saya ngerasain itu. Kalau sebelum vlog ya. Oh, waktu datang ke sini. Waktu datang ke sini. Ya sih, tapi maksud saya ada nggak unsur yang seperti itu? Ada setelahnya berarti. Kalau saya pribadi tidak biasa sih. Ya tidak tidak memperhatikan sampai di situ Ustaz. Cuma beberapa malam ini istri saya itu tidurnya selalu larut ya. Kemudian bangunnya juga antara jam 1 jam 2 itu udah bangun tuh. Jadi ketika saya bangun itu ya istri saya kok masih bangun ya, ada apa gitu. Jadi tapi Bunda tahu itu bangun. Iya, Ustaz. Tapi memang betul yang kata Ustaz, saya gak hang. Saya rasain itu. Bener ya? Ngeblank gitu, ngeblank maksudnya. Betul. Yang ngeblank, istilahnya kalau diajak ngobrol itu kayak nggak nyambung. Iya. Dan saya ngerasain sendiri, sholat pun ini saya kenapa ya, gitu ya. Saya jadi mencari, itu yang saya pengen tanyakan. Itu bangun-bangun jam segitu tuh ngapain? Apa diam aja atau jadi sholat saya nggak malam? tahu, saya tiba-tiba kan saya lagi haid juga, lagi haid 3-4 hari ini saya mau sholat malam nggak bisa, jadi saya zikir aja. Saya lihat terus nih Ustaz Asep sama anak saya begini, dan itu jadi, jam 2 kemarin malam pun Ustaz, jam 2 itu saya tidak tidur lagi sampai sore. Sampai malam. Jadi arah pandangan ngeliatin terus ke sini gitu. Kanak-kanak ke Ustaz Asep gitu. Ya, pokoknya ke blank aja sih. Gimana ada apa gitu. Saya nggak paham, kadang saya kenapa ya saya bilang itu, tapi lebih kalau tidur itu lebih cenderung sering lihat suami, anak. Nanti apa terus lihat lagi begitu. Jadi gini, kecenderungan ya. Iya, betul. Jadi kemarin aja saya agak astagfirullahaladzim, saya beristighfar, saya bilang saya merasa saya nggak syukur nikmat ini, karena jam 2 malam itu memang saya nggak tidur lagi dan memang agak pusing kepala, jadi saya bangun mau sholat juga saya nggak bisa, udah saya istighfar aja, saya ingat Allah. Kemudian sampai jam 11 siang itu saya sempat bilang kenapa ya saya kok nggak bisa tidur ini, tapi saya istighfar aja. Alhamdulillahnya sempat tuh terlelap setelah bilang begitu, saya istighfar, saya tertidur kira-kira setengah jam, terus saya bangun lagi karena kan mau sholat ya, jadi mereka mau sholat, saya dengar mereka sholat, udah saya nggak tidur lagi sampai tadi malam itu. Gitu. Iya. Saya bikin
minum itu juga, ada juga. nggak tidur doang apa atau dicampuri dengan nggak tidur sambil gelisah gitu? Iya, sedikit ada gelisah. Gelisah. Sedikit. Oh. Bunda, kalau mamanya kita buka vlog yang kemarin, Bunda berkenan? Ya insya Allah Ustaz. Bismillah. Bismillah ya. Membahas lebih detail maksudnya, Mas? Ya coba untuk mengingatkan Iya. aja. Iya. Coba vlog yang kemarin. Videonya atau foto? Ya, video. Ampun ya Allah, ampun dosa-dosaku ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Ya, didengerin dulu aja, Bunda. ampun ya Allah, ampun aku berjanji ya Allah, aku bersumpah, aku berjanji ya Allah, aku belum melakukan apa-apa salah zalim. Allahu Akbar, ya Allah, apakah sampaikan kepada semua umat, ya Allah, ayo umat manusia, sadarlah engkau, kita udah di ujung maut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bunda masih ingat kira-kira kurang lebihnya diambil. Ingat Ustaz. Ingat ya. Yang mau saya tanyakan, waktu Bunda seperti itu kan ada tahap, kalau saya nggak salah, ada tahap yang Bunda ketahui apa di situ? Yang Bunda lihat. Waktu seperti Keadaan tercekik kayak itu tadi. yang Bunda ketahui apa? Saya kira Apa yang Bunda saya kira saya lihat sudah atau diambang. sesuatu apa? Saya kira saya sudah diambang maut waktu itu Ustaz. Terus yang Saya- ketahui apa? Yang saya ketahui, jadi saya udah pasrah. Jadi pada saat itu pun kalau memang engkau mengambil aku ya Allah, aku pasrah. Seperti itu. Tapi mungkin dengan tobatnya saya itu, saya nggak tahu, tiba-tiba kembali lagi. Seperti itu. Itu yang saya ingat. Setelah itu ada seperti apa saya bilang Ustaz? Seperti bukan, saya nggak tahu itu malaikat atau apa, Ya, sinar. dianggap aja sinar. Seperti mengangkat saya, seperti itu mengangkat saya, tapi kenapa hilang ininya saya, sakitnya saya yang saya rasa. Kemudian itu saya melihat, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu, tapi dia katakan bahwasanya kita disuruh semua umat Ustaz, ya bukan cuma muslim aja, semua umat bertaubat Kembali pada kepada tauhid, Allah. kepada Allah. Iya. Jadi sebenarnya itu yang salah satunya disampaikan dari wabah corona itu adalah kenapa Allah menurunkan ini, sebenarnya mengajak semua manusia untuk kembali pada Allah. Sebenarnya yang muslim lebih tekun, jangan sombong, titipan ilmu dari Allah Ta'ala, nggak usah dibangga-banggain. Yang belum muslim kembalilah, karena ini menurut saya sih ini hanya pertanda akhir zaman aja. Karena titik itu sebenarnya menurut saya ya, ini pengalaman saya pribadi aja, memang Bunda kayaknya sudah hampir selesai. Saya diem, Bunda hampir selesai. Cuma saya memang tegang kemarin. Saya cuma doa jangan di sini. Barangkali nanti ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Jangan di sini karena waktunya mepet, saya belum ada menyampaikan sesuatu, khususnya pada Bunda, khususnya pada Ustadz Asep. Memang tapi ada sesuatu dari Allah Ta'ala yang memang itu hak prerogatif Allah ya menurut saya ya. Pada waktu Bunda, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku tidak akan berbuat dolim lagi. Nah di titik itulah dikembalikan. Makanya
saya mencoba untuk mengingatkan hati-hati dengan sumpah. Maksudnya hati-hati itu boleh bersumpah seperti itu, boleh-boleh aja, tetapi harus benar-benar dijalankan. Istiqomah. Tetap harus dijalankan. Jadi mulai dari bicara itu ditata, berpikir itu ditata. Karena kalau sudah berbicara aku tidak berbuat kedoliman lagi, berarti ini yang dulunya dolim itu penuh, itu harus benar-benar dikurangi, sangat dikurangi, kecuali khilaf-khilaf kecil. Itu mudah-mudahan itu bisa menjadi ampunan dari Allah Ta'ala. Amin. Termasuk yang emosional, Bunda terhadap Ustadz Asep, kemudian ego Bunda terhadap Ustadz Asep, kemudian mau menang sendirinya, itu kan kuat sekali, lekat ya, benar sendirinya itu lekat sekali. Nah itu kedoliman sebenarnya. Kemudian ada juga kesombongan. Nah ini harus belajar beneran. Jadi saya akan coba untuk, tapi kalau saya lebih dalam lagi, kira-kira mau nggak mendengarkan saya? Insya Allah itu kebaikan. Demi kebaikan. Tapi kayaknya nggak bisa dikonsumsi publik. Boleh? 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 Boleh. Tapi sebelum ke arah sana saya mau tanya dulu. Boleh, Kiai. Ustaz, ya. Dalam rumah, dalam sumur ini. Gimana? Dalam rumah apa dalam sumur? Kedalamannya gitu maksudnya. Maksudnya apa ini? Dalam rumah? Hanya untuk menghibur supaya nggak tegang jamaah semua. Oh, Ustaz mah. Ustaz. Iya. Boleh. Jadi kan tadi Pak Kiai menyampaikan bahwasannya mungkin akan disampaikan lebih mendalam kepada Ustaz Asep. Enggak sih, ini untuk kita, tapi untuk vlog ini saya minta maaf nih teman-teman, para subscriber. Ini memang kayaknya saya belum bisa cerita karena ini sangat dalam sekali. Saya takut ada fitnah. Jadi sementara ini nggak ditutup, tetapi di-cut sebentar aja. Nanti akan dilanjutkan. Mohon maaf ya guys, belum ditutup. Sebentar. Begitu Ustaz Asep. Saya sebelumnya minta maaf. Saya harus sampaikan karena bagaimanapun juga Ustaz adalah saudara saya. Semua yang hadir ini saya anggap saudara. Bunda juga, iya, Bunda akan mendampingi Ustaz. Harus benar-benar dijaga. Ustaz Asep juga harus mulai memilah yang memang harus saya jaga dari istri saya apa, paham ya maksud saya? Yang dulunya biasanya kan ngalah kan gitu ya, atau kalau nggak ngalah marah beneran. Nah itu dipoles lah. Yang dulunya jengkel jadikan gambaran, dielus, Bunda dielus, dinasehatin yang baik. Dan Bunda, kalau Ustaz Asep sudah begitu, Bunda harus langsung paham. Yang Ustaz Asep juga waktu ya suatu ketika kadang tidak mampu mengendalikan diri, emosi, tetap harus direm untuk istighfar, kemudian boleh dilus kepalanya Bunda Sari, dinetralisir semua ya, karena namanya keluarga itu memang lebih dari 50% itu amal itu ada di dalam keluarga, tetapi lebih dari 50% itu rusaknya amal itu ya dari keluarga. Kebalikannya itu. Iya, kebalikan. Seperti itu. Khusus Bunda harus benar-benar serius. Mulai hari ini dijaga bicara. Kalau bicara kira-kira mau ke arah sombong, direm. Kalau bicara mau ke arah yang mau menang sendiri, direm. Istighfar. Mending istighfar, nggak usah bicara. Kalau mau bicara, mau masalah egois, direm, mending diem.
nanti paling kalau itu berhubungan dengan Ustadz Asep pasti akan tanya kenapa, nanti paling Bunda bilang bentar ya. Ya itu sudah berarti sudah paham. Bentar. Seperti itu. Karena memang itu yang harus saya sampaikan. Ustadz, boleh saya bicara? Boleh. Memang saya beberapa hari ini setelah hari itu, Allah alam bisawab, saya selalu melihat wajah Ustadz tuh gimana ya, selalu ada di depan saya gitu. Saya bilang ada apa, dan saya selalu mengingat apa yang Ustadz sampaikan pada saat kita mau berpisah dari sini. Kadang-kadang kabar-kabari saya, sampai hari ini saya belum bisa paham dengan kata-kata itu. Dan saya selalu bilang sama istri saya, kenapa ya Ustadz Danu selalu bilang kabar-kabari saya ya, itu tadi, bahwa beberapa hari ini saya jujur cuma nggak bicara aja sama istri saya selalu berasa dekat Ustadz gitu, dan Ustadz selalu dekat dengan saya. Saya bilang ada apa ini? Iya. Ya kali memang kita sama-sama dakwah, kita juga kadang sering saling mengingatkan hal yang normal, Ustaz. Ya karena kemarin kan saya nggak bisa cerita terlalu dalam karena memang satu, Ustaz Asep pasti shock lihat seperti itu. Nggak usah yang Ustaz, saya sendiri nggak bisa cerita. Semua orang nih syukur. Kalau tahu beneran yang terjadi itu, orang akan berpikir bahwa ada kematian di depan mata, itu pasti akan berpikir. Makanya ini untuk mengingat kita semuanya ya, termasuk saya itu, bahwa ada yang memang harus saya sampaikan. Cuma saya kan nggak bisa bilang Ustadz ini kan nggak bisa, paling ya Ustadz kabar-kabaran ya. Karena memang saya melihat ada sesuatu yang beda pada saat itu. Makanya ada kata-kata Bunda diingat-ingat terus, kata-kata itu di titik itulah Bunda dipercaya untuk untuk menyampaikan kebaikan, kemudian untuk memperbaiki diri juga, iya. Kemudian banyaklah yang menurut saya Allah bisa menyampaikan lewat siapa saja. Lewat Bunda, kemudian masuk dalam video ini ditonton oleh banyak orang, iya, jadi pengetahuan untuk semuanya sebenarnya. Jadi memang ya biasanya kita bangga dengan sesuatu, contoh mamanya, kenapa sih yang seperti itu? Biasanya orang itu kalau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kan hanya mengucap Alhamdulillah, tapi kan hanya di bibir ya, susah sekali mau masuk ke hati itu. Makanya saya mengajak untuk cobalah ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu kita langsung ingat bahwa semua nikmat yang kita terima itu memang milik Allah, sehingga kita itu mudah-mudahan tidak sempat mau membanggakan, sebenarnya nggak sempat mau membanggakan ya titipan-titipan Allah itu sendiri. Itu jarang dan banyak saudara-saudara kita, termasuk kita barangkali itu masih seperti itu. Ayo kita coba, karena memang paling sulit. Kita diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang kita itu masih ada pamer di sana, pamer di sini, sehingga kita lupa bahwa kita dakwah nggak cuma hanya menyebarkan ilmu baik, ilmu syariah, tapi kita sendiri dituntut untuk mengamalkan juga. Jadi nggak bisa hanya sekedar lisan, enggak. Nah itu memang berat, dan saat ini memang Allah menurunkan corona ya seperti itu salah satunya. Tapi masih aja nanti, saya yakin kok nanti orang banyak yang tidak paham. Turun ini nanti tidak paham, banyak orang yang tidak paham.
nanti corona ini diselesaikan sama Allah. Nah ini saya cerita, diselesaikan sama Allah. Bukan karena hebatnya manusia, diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah aja ingin selesai. Ya. Nanti manusia pada senang, pada bangga, pada merasa hebat dengan apa yang dilakukan. Nanti kita lihat. Insya Allah seperti itu. Itulah manusia. Nah itu yang nanti Allah akan melihat. Nah benar. Jadi dia tidak tahu bahwa semua yang terjadi itu sebenarnya atas izin Allah. Siapa yang mau mengendalikan virus? Ya Allah yang punya. Mau disinfektan, mau hand sanitizer, enggak. Itu hanya mencoba mencegah. Ya. Orang-orang yang terkena itu orang-orang kaya-kaya itu rumahnya bersih-bersih. Bisa sehari itu dipel 5 kali. Medisnya luar biasa. Ya, medisnya luar biasa. Bajunya itu dicuci sehari bisa 2 kali. Satu dicuci rumah, yang kedua dicuci di rumah yang lain. Asik. Dengan ibu rumah tangga yang berbeda, barangkali ya. Mohon maaf. Mungkin juga karena kan mungkin banyak yang kurang ibadah. Dengan begini kan sering di rumah akhirnya menjalankan ibadah dengan khusyuk. Boleh sih, ya. Ya mudah-mudahan itu sisi baiknya, sisi positifnya. Bener sih Mas Adam. Sehingga itu beribadah. Tapi nanti kalau sudah selesai sama seperti kita di bulan Ramadan. Selesai Ramadan biasa aja lagi. Momentum. 11 tahun 11 bulan hanya satu. Hanya satu. Tapi serem kalau misalkan setiap Allah menginginkan kita untuk kembali kepada Allah, kemudian harus dengan cara ini, serem juga maksudnya. Ya harus dengan ada wabah seperti ini dulu gitu baru gitu kan. Kalau saya melihatnya begini. Siapa yang akan memperlihatkan kehancuran manusia atau bumi? Kalau Bunda tadi cerita, ini umat manusia nggak cuma Muslim, jelas sekali. Dan kalau momennya, mohon maaf ya Bunda ya, apa sih? Toro ya. Oh, handphone jatuh. Jadi ini mohon maaf nih, saya nggak ngecengin Bunda nih. Tapi umpamanya kalau kita mau nyantai, tapi bisa terjawab nyantai, itu kan gini. Kenapa itu bisa lewat Bunda? Kok bisa ngomong semua manusia nanti ini disuruh kembali ke jalan Allah? Pertanyaan saya ini, maaf ya Bunda, maaf ya Ustadz ya. Bunda itu siapa sih kok ngomong begitu? Gitu, maksud saya itu gitu. Tapi kan yang namanya petunjuk Allah itu kan mau lewat siapa aja kan bisa. Mau lewat dia seorang ustadz yang hebat, boleh. Mau lewat dia seorang tukang ojek, bisa. Mau lewat dagang bakso, bisa. Mau lewat apa aja bisa. Kalau kita mau mendengarkan, dari sini memang yang kemarin saya juga tidak tahu. Saya itu hanya cuma mau membantu Bunda Sari itu menyelesaikan masalah terindikasi coronanya, hanya itu. Saya nggak pernah punya pikiran apa-apa. Yang biasanya teman-teman yang lain sebelumnya ada sama Mbak Devi, Riko, Kak Sobri, kemarin kan pernah kan? Sanwar, saya juga kan termasuk anak saya sendiri. Iya benar Mbak itu terindikasi. Termasuk yang saya tangani sendiri. Dokter-dokter yang saya tangani, alhamdulillah selesai. Enggak seperti itu reaksinya. Enggak. Iya makanya. Tapi waktu para dokter melihat Bunda, beliau ngomong, ini jelas langsung. Ini corona. Oh, gitu. Langsung bilang ini corona. Oh gitu. Iya. Terus dilihat sampai selesai. Loh, kok malah nyaman? Nah, baru setelah cerita, loh bener ya, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah. Nah, baru paham. Oh, mereka yang melihat. Ada teman dokter yang lihat video itu kemarin. Iya, langsung. Ini corona. Karena dia nangani corona. Tahu jadi dia. Gejala-gejalanya paham. Gejalanya paham. Saya juga, hati saya juga mengatakan itu, Ustaz. Mengatakan itu corona. Walaupun teman-teman tanda kutip, maaf ya Ustaz, saya nggak apa-apa sampaikan. Mereka jadi kayak apa ya, ragu gitu. Kamu benar, kan sekarang orang corona kan diisolasi, takut deket sama kita. Kalau saya bilang lebih parah orang kusta dibanding orang corona. Orang kusta masih bisa mau dideketin gini kan. Kalau corona kan
deket Iya. aja kan. Nah itu sebenarnya image yang ada, tapi saya pikir Allah yang maha tahu. Dan dia sempat bilang, sempat yang ngomong, emang kamu sudah diperiksa, udah tahu kalau kamu itu gejala. Saya bilang, saya nggak mengatakan saya gejala atau apa, tapi kan saya berusaha berobat, ya kan ya, berobat kepada yang mungkin Allah memberikan petunjuk ya di sini gitu kan. Seperti itu sih Ustaz kemarin. Iya sih, sebenarnya orang juga nggak apa-apa kalau dia memang mau meyakini ilmunya sih, sebenarnya nggak apa-apa. Harus berdasarkan hitam di atas putih Betul. dulu gitu. Ya, Ustaz, ya. boleh aja. Sebenarnya boleh aja. Cuma mana Allahnya? Kalau dia seorang Muslim, kita hanya bertanya, mana sih Allahnya? Kok nggak ada Allahnya sama sekali? Kan begitu. Kalau dia seorang Muslim, mana sih Allahnya? Wong yang punya virus itu Allah kok. Bukan teman-teman yang hebat dalam menangani virus. Enggak. Teman-teman itu memang membantu untuk mencoba menyelesaikan. Wong kenyataan yang diinepin juga ada yang mati. Emang sembuh semua? Kagak. New York yang negara hebat aja, berapa itu yang mati? Sampai wali kotanya minta tolong seluruh dunia. Berpikirlah yang normal. Orang itu jangan terlalu sombong. Apalagi seorang Muslim, nggak usah lah sombong, biasa aja. Virus itu yang ciptakan Allah. Benda kecil, sekecil nano lah. Tapi orang pada ketakutan. Nah, jangan takut sama benda kecil, takutlah pada yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ke arah sana. Makanya virus itu yang jalanin siapa? Ya para malaikat Allah yang memang dia disuruh oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke orang-orang itu. Lah orang itu ada yang kena, ada yang sembuh, ada yang mati. Lah itu udah qadarullahnya dia. Betul, Ustaz. Allah menginginkan dia mati. Kenapa mati? Kenapa ada yang mati, ada yang sembuh? Nah, kan coba kalau kita berpikir. Kalau yang mati dia nggak banyak dosa, yang sembuh banyak dosanya gitu. Enggak tahu gitu. Belum tentu juga. Belum tentu yang seperti Kembali ke itu. akal. Nggak bisa. Itu kan permainan kita aja. Permainan akal kita manusia. Nggak bisa. Jadi yang kita harus ketahui adalah kita harus senantiasa berhati-hati. Bunda harus mencoba dijaga ibadah, perilaku, akhlak, semuanya dijaga. Kalau mau melakukan atau bicara atau berpikir yang mulai melenceng, coba banyak istighfar, mohon ampun, karena itu yang akan membantu Allah menurunkan petunjuk. Nggak usah ke Bunda semuanya, termasuk saya juga. Petunjuk itu susah didapat, tapi sebenarnya kalau kita sudah berpikir, petunjuk itu ada di sekeliling kita kok sebenarnya. Nggak jauh-jauh, karena kita manusia itu lemah. Jadi kalau petunjuk di Indonesia itu negara Cina, ya enggak, petunjuk kita ya di dekat-dekat sini aja sebenarnya. Petunjuk Ustadz Asep agar bisa mendapatkan pahala, ya dibimbing istrinya dekat pada Allah Ta'ala, kan begitu. Iya, betul, Ustaz. Petunjuk Bunda Sari agar bisa menjadi istri yang solehah, ya di dekat-dekat, ya gimana berbakti dengan suami, gimana menghormat suami sebagai imam, begitu-begitu aja petunjuknya. Nggak akan kemana. Ustaz, saya boleh tanya satu lagi? Ketika kita itu mau mengarah ke yang lebih baik, dalam arti bisa mengontrol hawa nafsu, ngerem dan lain sebagainya ya Pak Ustaz ya. Ketika kita menyadari bahwa musibah apa saja yang menimpa kita itu salah satunya diakibatkan dari buah tangan kita sendiri, gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk ngerem. Nah, biasanya kan kalau kita melakukan kesalahan, kehilafan sama enggak, itu kan nggak ada indikasi yang bisa kita rasakan nih Pak Ustaz. Kelihatan ya. Seumpama orang itu sudah berubah ke arah yang lebih baik lillahi ta'ala karena Allah dengan si iman, kemudian si ketakwaan. Akhirnya orang itu melakukan kesalahan, kemudian Allah tunjukkan lewat salah satu musibah misalkan gitu ya. Proses yang dibicarakan secara akhlak, misalkan emosional dalam pekerjaan, tangan kanan sakit. Itu ketika kita merasakan itu, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, boleh nggak kita menganggap ini sebagai indikasi bahwa kita berbuat salah? Boleh. Boleh Pak Ustaz ya? Boleh. Itu lebih bagus daripada nyala-nyalain asam urat. Iya.
Tuh asam urat tuh yang bikin siapa? Ya kita sendiri. Makanya, iya. Wong itu kan makanan yang diolah oleh kita, ini sendiri ya oleh kita. Memang nggak ada kalau yang kita makan itu makanan yang halal, thayyib. Lah ngapain kita salah-salahin? Oke. Berarti mudah-mudahan kita bisa istilahnya cara mengetahui salah satunya kita sudah berusaha untuk meningkatkan iman takwa itu lewat itu bisa Ustaz ya? Itu bisa. Oke. Memang lewat itulah cara Allah. Karena yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu kan ini nih dalam surat As-Sajdah nih diceritakan wala nudikanahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, artinya ini mengerikan menurut saya. Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau kita telah ayat ini ngeri. Lah Allah memberikan siksa kecil di dunia. Siksa itu apa? Berarti ke tubuh. Nah kalau siksa kecil di dunia itu berarti tubuh. Berarti kita merasakan sakit. Itu gambaran dari kita mau berpikir kalau itu sakit. Nah, diceritakan sebelum siksa besar di akhirat. Di akhirat namanya siksa, berarti itu di neraka. Nggak ada yang namanya siksa besar di akhirat. Di surga nggak ada. Pasti di neraka. Berarti orang yang sakit di dunia ini besok langsung berafiliasi dengan neraka. Nah ini karena memang tidak akan pernah tahu, jarang tahu. Ya, jadi orang nggak paham bahwasanya sebenarnya itu Allah itu sudah memberikan petunjuk, ayatnya jelas, faktornya jelas. Kan gitu. Nah, dari situlah sebenarnya harus kita ketahui bagaimana kita itu besok kalau bisa jangan sampai masuk neraka. La'allahum yarji'un. Ini kuncinya dari Allah Ta'ala sudah memberikan kuncinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, bagi seorang muslim, jalan yang benar itu apa? Kan sudah dijelaskan Quran dan Sunnah. Kembali ke situ. Selalu pasti akan seperti itu. Nah, udah kembali ke situ, mudah-mudahan sakit nggak diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan saya juga tidak menjadi, saya garis besari bahwa orang yang tidak sakit itu dia tidak masuk neraka. Enggak juga. Kalau ini saya cerita ke bab yang lain. Orang yang diberi sakit oleh Allah Ta'ala ini banyak persoalannya. Satu sisi dia sakit karena perbuatannya, satu udah ketemu ya. Kemudian sisi lain, kalau seorang sakit ini itu juga tergantung imannya orang itu sendiri, tergantung amal solehnya orang itu sendiri. Semakin imannya bagus, amal solehnya bagus, saya anggap kalau dosa itu tetesan air, mangkoknya ini mangkok dosa. Kalau iman seseorang bagus, mangkok yang nangkep air dosa ini, karena dosa dia melakukan marah, marah lagi, dak. Selama dia marah, kalau mangkoknya besar, amal solehnya kurang, imannya kurang, dia mangkoknya semakin besar. Ini air ini kan nggak pernah penuh, jadi dia nggak sakit. Jadi pada waktu seorang sakit itu airnya tumpah. Nah itu yang saya amati. Sehingga pada waktu tumpah orang ini sebenarnya harusnya dikasih peringatan sama Allah. Itu petunjuk Allah. Sehingga dia sakit. Nah, kalau orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, semakin dia imannya kuat, semakin amal solehnya kuat, mangkok dosanya itu semakin kecil. Jadi kalau dia berbuat salah, dia beberapa kali berbuat salah, dia langsung sakit karena penuh mangkoknya. Karena saking kecilnya, bisa aja mangkoknya itu bukannya begini, tapi malah begini. Sehingga pada waktu netes dia langsung sakit. Dan itu ada, saya pernah nemuin orang seperti itu. Jadi dia melakukan kesalahan sekarang, dia langsung beberapa jam berapa jam itu langsung. Itu otomatis. Baik di hati ataupun diucapkan. Iya, itu seorang kiai saya pernah kenal. Nah, ini menurut saya, inilah gambaran. Jadi semakin amal soleh, iman seseorang itu kuat, semakin mangkok dosanya kecil. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, itu gampang penuh dan gampang tumpah. Kalau sudah tumpah,
itulah petunjuk sakit dari petunjuk, Allah Ta'ala agar kembali ke jalan yang benar. Saya tuh sering banget sakit tanpa sebab. Mana ada sakit tanpa sebab ini? Gak tahu Pak Ustadz. Makanya saya tadi itu jadi obrolan dari Bunda itu tadi saya tanyain ke Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya mungkin melihat itu sebagai mungkin ini petunjuk gitu. Boleh, boleh. Gitu. Itu tinggal seorang aja tahu nggak itu petunjuk. Kalau mamanya maaf nih ya. Mamanya Mas Bobby sakit nih. Semuanya orang nih. Sakit di tangan. Ya, sakit tiba-tiba tangan. aja gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba. kalau di sini. Kemudian padahal menurut aturan Allah kalau sakit itu kan dari perbuatannya dia sendiri, berarti dosa. Betul. Kalau menurut aturan Allah kalau ini dosa berarti orang itu harus taubat. Tapi nggak dijalankan karena tahu. Dan dia tahu kalau mamanya ini encok atau asam urat, dia langsung beli obat asam urat. Betul ya? Benar. Itu hampir semua orang di dunia begitu. Pada waktu dia minum sembuh, otaknya di sini pasti fokusnya obat itu hebat. Iya, lupa kan langsung ke obatnya berarti. Orang kalau sudah berpikir obat itu hebat, orang itu sudah syirik. Kan? Sudah lupa. Ya. Sudah lupa pada Allah Ta'ala. Nah, di sini sebenarnya harus kita ketahui. Oh, tauhid itu seperti itu. Tipis saja. Gak ngerti. Gitu. Itu kan sama aja, obat itu kan permainan dunia. Umpamanya ada ngomong, kan kita ikhtiar, boleh. Ya, saya bilang boleh. Tapi tahukah bahwa sakit itu dari perilakumu? Nah, pada waktu dia bilang ikhtiar, dia nggak mau nerima sakit itu dari perilaku. Nah, berarti ikhtiarnya dia hanya pura-pura dia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Menutupi kesombongan. Nah, kan gitu kelihatan sebenarnya orang itu. Oh, ini sombong. Dia hanya pura-pura beriman. Tidak pengakuan pun sombong. Kayaknya kan dia, lu kan harus ikhtiar. Boleh, saya jawab. Tapi tahu nggak kamu sakit ini? Dasarnya apa? Jelas dalilnya dari ayat Quran. Nah, dia nggak mau nerima. Oh enggak, karena dia merasa benar, merasa itu yang salah. Gitu. Nah, orang-orang seperti itu nanti taunya dia, kalau sudah nggak bisa dinasehatin dengan baik, dengan petunjuk Allah, dia tidak bisa, tahunya di akhirat. Kalau sudah di akhirat, mana bisa kembali ke dunia? Terlambat ya Pak. Sudah nggak bisa. Kalau Bunda tadi, nah ini masih diusahakan sebenarnya. Masih bisa diusahakan. Terus berusaha. Tapi kalau orang yang begitu, dia memang tidak tiba-tiba aja langsung sak. Walaupun dia matinya tidak sakit, tapi dosanya banyak. Mana dia tahu? Dia merasa hebat karena dia pejabat, sering kali dia marah sama anak buahnya. Kan nggak boleh juga. Mulutnya kan nggak dijaga dia. Di akhirat bertanggung jawab besok mulutnya. Dia merasa nih, momennya pada waktu nge-zoom. Sekarang itu kan pakai Zoom nih. Apa namanya? Di kantor kan pakai Zoom nih. Ini pakai Zoom nih. Nah, itu bisa aja nanti antara direksi atau GM, ini ada dirut yang dulunya kalau ngezoom antara GM dengan anak buahnya dia diem, dengerin omongan anak buahnya, direkam. Tapi pada waktu dirut ikut ngezoom, woi GM-nya yang paling banyak ngomong. Itu apa sebenarnya? Walaupun dia seorang muslim, berarti dia tetap menuhankan bosnya. Berarti kemarin tuh dia ngomong tuh hanya ingin mendengarkan omongan anak buahnya dan dipakai. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ya kan murid-murid saya banyak yang kerja di BUMN di sini kan banyak jadi cerita. Begitu, emang begitulah manusia. Ukurannya sampai situ saja. Iya, itu ukuran sehari-hari. Walaupun dia sholat, saya dengar bacaannya juga bagus. Kan beda ya nih. Iya. Tapi dia masih seperti, itulah manusia. Masih menuhankan jabatannya dia, masih takut untuk disalahkan, masih takut dia langsung nggak jadi GM kali, nggak jadi manajer kali, nggak jadi ini, sama aja. Nah, disinilah harus kita ketahui. Ayo kita harus benar-benar berubah.
Satu demi satu akhlak-akhlak yang kurang baik ini kita rubah agar kita bisa belajar menjadi seorang yang imannya agak lebih lah. Betul. Bisa boleh saya tambahin? Kita tidak pernah tahu kadar keimanan kita seperti apa, karena hanya Allah yang tahu ya Pak Ustadz ya. Iya, di balik segala kekurangan kita gitu ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mengalami sakit pada diri kita dan kita kembalikan kepada Allah melalui akhlak kita gitu Pak Ustadz, itu rasanya subhanallah lebih nikmat, lebih tenang. Kalau minum obat kan hilang sakit, selesai lah udah ya, nggak ada. Tapi kalau kita sakit di sini kita langsung mohon ampun sama Allah tuh dari sini terus berkurang gitu ya, dan kita apa ya gitulah Pak Ustadz, pokoknya itu menurut saya itu lebih menenangkan. Bang Bobi. Lebih mujarab. Halaman dulu. Apa nih? Itu baru saya mau omongin Bang Bobi. Benar. Waduh. Bisa saudara seperti saya dibisikin Haji Markum. Kalah star dong ya. Kalah star ya. Iya. Enggak Bob, sebenarnya yang dia mau omongin tadi kudu gue duluan. Jadi nanti kesini. Gitu. Di hatiku udah kayak gitu. Oke, saya akan ngajak ikrar Bunda. Bunda, karena ada sesuatu yang tadi pada waktu off-nya vlog kita, saya mau ngajak ikrar Bunda sekali lagi untuk pengingat. Nggak kemana-mana sih, saya hanya sebagai saksi aja. Bunda Sari, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah Bunda Sari belajar untuk tidak berbuat zalim ke semua sisi kehidupan Bunda Sari, baik kepada Ustadz Asep sebagai pendamping Bunda Sari, baik pada keluarga, baik kepada orang tua, baik kepada teman, dan semuanya. Dari mulai kedoliman fisik, kedoliman lisan, kedoliman pikiran, apa saja. Apakah Bunda Sari siap belajar untuk tidak berbuat dolim dari semua sisi kehidupan Bunda Sari karena Allah Ta'ala? Bismillah. Saya berdoa karena Allah Ta'ala. Saya akan belajar. Ikhlas. Ikhlas karena Lillahi Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepada, terimalah ikrarnya Bunda Sari. Terimalah ikrarnya Bunda Sari, agar Bunda Sari Engkau panjangkan umurnya dalam kondisi yang manfaat, mendampingi suaminya dan belajar kepada siapapun dan senantiasa menyebarkan syariat Islam. Lillahi ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepada, kabulkan doaku, kabulkan doaku, kabulkan doaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Silahkan. Guys, teman-teman, sekilas kita tadi mencoba untuk membahas yang kemarin, apa yang diketahui Bunda Sari, istri Ustadz Asep. Sebenarnya itu petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Bunda yang saya tidak pernah berpikir, tapi saya menangkap dari situlah sebenarnya Allah mau menyuruh hamba-hambanya yang masih nakal-nakal di dunia ini, termasuk kita ini, untuk kembali ke jalan Allah, meluruskan tauhid, meluruskan tauhid, meluruskan tauhid. Kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan dulu
ayo kita mohon ampun karena waktu kita tidak lama, bentar lagi juga akhir zaman. Cuma kapan kita belum tahu. Tapi yang jelas ini sudah dekat akhir zaman. Ayo benar-benar kita kembalikan niat kita karena Allah. Salat, ibadah kita karena Allah. Hidup kita dan mati kita pun kita susun hanya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa membuka hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Danu pergi sama Mbak Wulan. Sekian dulu sampai berjumpa minggu depan kemudian. Walaupun terbata-bata.